Puji Tuhan, Shalom teman-teman semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya harap kita semuanya dalam keadaan sehat, keadaan dalam luar biasa karena kita percaya kita bersama Tuhan, kita pasti luar biasa. Amin. Amin. Amin, haleluya. Mari kita mau mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau bersuka cita memuliakan Engkau Tuhan. Kau berkati ibadah online kami Tuhan, dari awal sampai tampaknya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, hanya ke dalam tanganmu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang bersorak-sorai dimanapun engkau berada, boleh berikan haleluya 3 kali. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, oh. Boleh katakan bersama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. engkau yang berkuasa. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, oh, oh. Nama yang Telah membebaskanku, Segala kuasa tunduk. segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Yeah, yeah. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Terima kasih Yesus. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus dan segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Oh, terkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam namamu. Ada kuasa dalam nama Yesus.
Walaupun di mana kita beda tempat, kita nyanyi bersama-sama memuji Dia. Haleluya. Di dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi, ku diberi kuasa, ku dibesarkan Tuhanku. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Raja kami. Kau menebus dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh benar Tuhan, Kaulah Raja satu-satunya penyelamat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau ada kuasa terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami aminkan pujian ini Tuhan. Ada kemenangan, ada kuasa terjadi ketika kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sebab kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau
terjadi di Kelepasan pasti sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Walaupun dunia ini mengalami goncangan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan bagi kami Tuhan, kelepasan dan juga kemenangan Tuhan dalam masalah ini Tuhan. Setelah ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu menjadi pelita bagi kami Tuhan, supaya firman-Mu tutup bungkus Tuhan, supaya kami bisa mempraktekkan Tuhan isi firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, selamat mendengar firman Tuhan. Haleluya. Selamat malam saudara-saudara yang ada di rumah. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun saudara ada di rumah, saya percaya bahwa Tuhan melihat saudara di rumah. Ya, dan kalau saudara ingin diberkati Tuhan, mari serius, buka hati, dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan menentukan masa depanmu. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, setiap kita punya bekas tali pusar di perut kita. Dan bekas tali pusar itu tidak bisa hilang. Ya, mulai dari saat kita lahir sampai kepada orang dewasa, tua, sampai meninggal, bekas tali pusar itu tidak bisa hilang, saudara. Mengapa? Karena Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak boleh melupakan kebaikan orang tua kita, khususnya ibu kita. Karena tali pusar ini adalah cara ibu kita memberikan makan ketika kita ada dalam kandungan supaya kita bisa hidup. Dan kasih makan ini tidak bisa digantikan oleh ibu lain atau wanita lain. Hanya ibu kandung kita yang bisa memberikan makan lewat tali pusar. Maka itu tali pusar itu tidak bisa hilang bekasnya. Tujuan Tuhan supaya kita semua ingat akan kebaikan ibu kita, ingat akan kebaikan orang tua kita, jangan dilupakan. Bahkan ketika kita bayi, ibu kita tidak hanya memberikan makan, tapi juga menjaga dan merawatnya, melindungi. Bahkan kita bertumbuh terus menjadi anak-anak dewasa, dan sampai sekarang ibu kita, orang tua kita masih mendukung kita. Maka itu sebagai anak-anak kita harus selalu menghormati orang tua kita, mengasihi mereka, menyenangkan mereka, karena jasa orang tua kita tidak bisa dibayar dengan harga apapun. Ya, terlalu besar pengorbanan mereka buat kita. Maka itu senangkan hati orang tua kita. Dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-1. Ya, mari adik-adik, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat ke-1 berkata demikian. Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Dalam ayat ini Salomo menerangkan ada dua macam anak, anak bijak dan anak bebal. Anak bijak itu dikatakan mendatangkan sukacita bagi orang tuanya, tapi anak bebal itu mendatangkan kedukaan bagi orang tuanya. Kedukaan itu bisa berbicara tentang kepedihan bagi orang tua, mengecewakan orang tua, ya,
melukai hati orang tua. Itu namanya kedukaan, saudara. Nah, saya berharap ya kita semua menjadi anak-anak yang bijak, yang mendatangkan sukacita, bukan anak-anak bebal yang mendatangkan duka cita bagi orang tua. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, maka itu kita perlu mengetahui hal-hal yang bisa mengecewakan orang tua kita, supaya kita dapat merubah cara hidup kita, atau kita bertobat supaya kita jangan jadi anak bebal, tapi menjadi anak yang bijak, yang mendatangkan sukacita bagi orang tua. Amin. Mau anak-anak menjadi anak yang bijak, yang mendatangkan sukacita bagi orang tua? Mau? Saya percaya kita semua mau. Haleluya. Nah, ada 3 sifat anak yang mendatangkan duka cita bagi orang tuanya. Perhatikan baik-baik, 3 sifat yang mendatangkan duka cita bagi orang tuanya. Ini perlu diketahui oleh anak-anak, supaya ketika saudara tahu, saudara harus introspeksi, mengubah hidup saudara, sehingga saudara menjadi anak yang bijak, yang mendatangkan sukacita bagi orang tuanya. Yang pertama, sifat yang pertama yang bisa mendatangkan duka cita bagi orang tuanya, yang pertama, catat baik-baik, itu malas membantu orang tua. Anak malas membantu orang tua. Ini sifat yang mendatangkan duka cita bagi orang tuanya. Survei telah membuktikan, di mana-mana saja, siapa saja, ya, orang tua yang di mana saja pasti kecewa dengan anak yang malas membantu orang tuanya. Kalau saudara baca dalam Amsal 10 ayat 26, Amsal 10 ayat 26, seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Orang tua yang menyuruh si pemalas, orang tua minta dibantu kerjaannya oleh anak-anak yang malas, dikatakan seperti cuka bagi gigi, artinya melinukan, artinya menjengkelkan bagi orang tua. Bahkan seperti asap bagi mata, artinya saudara itu memedihkan bagi mata, menyakitkan mata melihat anak-anak yang malas membantu orang tua. Asap bagi mata itu adalah mencucurkan air mata, artinya menyedihkan bagi orang tua kalau melihat anak-anak malas membantu kerjaan orang tua. Coba kita bayangkan bagaimana jengkelnya orang tua melihat anak-anak yang tidak bisa membantu orang tua. Kalau temannya minta tolong, cepat nian dibantu. Kalau pacarnya minta dibantu, apalagi super cepat dibantu, malah nawari bantuan. Kapan mau dibantu? Siap, sedia 1 kali 24 jam. Tapi kalau orang tua minta tolong dibantu kerjaannya, susah nian, kayak mau ngemis, minta tolong terus sampai mulut berbuih. Untung saja tidak doer mulutnya orang tua. Banyak alasan. Kalau mau bantu pun itu terpaksa, rasanya berat sekali kalau mau bantu. Gak ada semangat, loyo, lelet, lemot, letoy. Ini sikap melukai hati orang tuamu. Dengar baik-baik. Untuk teman dan pacarmu dibela-belai bantuin. Siapa mereka? Mereka belum apa-apa bila dibandingkan dengan pengorbanan orang tuamu. Orang tua banyak menderita, orang tua apapun dia lakukan untuk membesarkan anak-anaknya, tapi dibalas dengan sikap yang kayak begini. Terlalu itu, kata Roma Irama, terlalu. Kolose pasal 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal,
Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Perhatikan ayat ini, taatilah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Termasuk orang tua meminta dibantu kerjaannya. Kita harus mau bantu. Kenapa? Karena ini perintah Tuhan. Kenapa? Karena ini dikatakan sesuatu yang indah di mata Tuhan dan di mata orang tua. Kalau melihat anak-anak bisa membantu orang tua, indah. Kita perlu membantu kerjaan orang tua, karena kedudukannya adalah sebagai orang tua kita. Kita perlu membantu pekerjaan orang tua, karena orang tua itu sudah berjasa buat kita. Segala-galanya buat anak-anak. Itu sebabnya utamakan orang tua kita lebih dari temanmu, lebih dari pacarmu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang pertama, sifat yang mendukakan hati orang tua adalah anak yang malas membantu kerjaan orang tua. Malas membantu orang tua. Yang kedua, malas belajar. Katakan kiri kanan, malas belajar. Sifat malas ini tentu mengecewakan orang tua. Orang tua mencari uang dengan susah payah. Salah satu tujuannya supaya bisa menyekolahkan anaknya dengan baik. Bahkan ada orang tua yang lembur kerjanya. Seharusnya dia beristirahat karena sudah kerja, tapi dia harus kerja terus. Untuk apa? Untuk mencari uang demi anaknya bisa sekolah. Bahkan ada orang tua yang mengurangi jatah makannya. Biasa makan 3 kali sehari, dia makan 1 kali sehari, supaya dapat menghemat dan mengumpulkan uang supaya anaknya bisa sekolah dengan baik. Bahkan ada orang tua yang menjual ladangnya, menjual rumahnya, hanya untuk bisa anak-anaknya bisa sekolah dan kuliah dengan baik. Tetapi betapa sedihnya hati orang tua bila anak tidak menghargai jerih payah dan pengorbanan dari orang tua. Orang tua sudah berkorban, berjerih payah, menjual apapun supaya anaknya bisa sekolah dengan baik. Tapi anak-anak tidak menghargai pengorbanan orang tua. Mereka malas belajar, tidak sungguh-sungguh belajar, tidak pernah mengulangi pelajaran di rumah, selalu mendapatkan nilai jelek. Orang tua pasti dikecewakan dengan cara begini. Kalau pulang sekolah langsung hilang, pergi dari rumah ke tempat kawan-kawan, malam baru pulang, lalu tidak mau belajar dengan alasan apa? Sudah capek. Ini alasan yang dibuat sendiri. Maunya main saja, main HP, main game, main komputer. Dengar baik-baik anak-anak, orang tua sangat berharap Anda berhasil di sekolah. Maka itu apapun dia korbankan untuk mendukung sekolah kalian atau kuliah kalian supaya berhasil. Hargai setiap jerih payah orang tuamu, hargai itu. Amsal 13:4, coba kita melihat Amsal 13:4. Amsal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Coba kita melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Si pemalas banyak keinginan, tapi tak satu pun yang dicapainya. Orang yang bekerja keras mendapat segala yang diinginkannya. Orang pemalas banyak keinginannya, cita-citanya segudang banyaknya, tinggi-tinggi lagi cita-citanya, keinginannya. Tapi dengar baik-baik, firman Tuhan katakan sia-sia, percuma, tidak mungkin tercapai cita-citanya. Kenapa?
Karena kemalasan itu adalah perusak nomor satu untuk meraih masa depanmu. Karena segala sesuatu yang harus dicapai hari-hari ini harus dikerjakan dengan keras, dikerjakan dengan rajin. Termasuk salah satunya rajin belajar. Dan hati orang yang rajin katakan diberikan kelimpahan, artinya diberikan kemakmuran. Dengan anak-anak, kalau engkau ingin diberikan kelimpahan, diberikan kemakmuran, diberikan masa depan yang terbaik, jangan jadi orang malas belajar, tapi jadilah orang yang rajin belajar. Hargai pengorbanan orang tuamu, hargai. Anak-anak yang saya kasih dalam nama Tuhan, ada doa orang malas yang namanya Si Mukidi. Ya, doa malas dari Si Mukidi. Dia banyak sekali cita-citanya. Tadi katakan orang malas banyak cita-citanya, banyak keinginannya. Ya, maka itu dia berdoa begini. Dan Tuhan juga jawab doanya, saudara. Tapi jawaban Tuhan itu untuk mengajar si Mukidi yang malas ini. Ya, Mukidi mulai berdoa. Tuhan, jadikan aku orang yang cuma kipas-kipas, lalu duit datang. Lalu wes, tiba-tiba Mukidi jadi tukang sate. Ya, memang duit masuk dia kipas-kipas. Tapi berapa waktu dia tidak puas dengan jadi tukang sate. Ya, kena asap. Kerjaannya begitu sederhana. Dia ingin jadi kerja yang lebih baik lagi. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jadikan aku orang yang duduk, lalu goyang-goyang kaki, lalu duit datang. Tiba-tiba wes, mungkin jadi tukang jahit. Goyang-goyang kaki, duit masuk. Tapi dia tidak puas, pemasukan sedikit. Dia berdoa lagi, Tuhan, jadikan aku orang yang duduk diam manis, tapi duit bisa masuk Tuhan. Ya, tiba-tiba Tuhan rubah dia, wes, jadi tukang penunggu toilet di terminal. Tidak puas lagi, saudara. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jadikan aku orang yang dapat memerintah orang kaya dan mengatur mereka. Wes, berubah pekerjaan si Mukidi. Mukidi jadi tukang parkir mobil. Mukidi heran, kok salah terus ya? Saya berdoa minta ini kok salah terus kayak Tuhan kasih. Lalu dia berubah lagi, dia minta lagi kepada Tuhan, Tuhan, jadikan aku orang yang banyak pengikut. Kemanapun aku melangkah, pengikutku ikut. Wes, Mukidi berubah pekerjaannya. Jadi tukang angon bebek. Gak puas lagi di saudara. Ya Tuhan, jadikan aku seorang yang dikelilingi para wanita. Ini asik kayaknya. Dikelilingi para wanita. Dia berdoa, Tuhan kabulkan. Wes. Jadilah Mukidi tukang sayur keliling. Dikelilingi oleh ibu-ibu yang beli sayur. Tapi Mukidi pusing kepalanya, nggak tahan hadapi ibu-ibu yang cerewet. Dia protes sama Tuhan, Tuhan, kenapa kau berikan pekerjaan yang salah terus? Tuhan jawab, Mukidi, tidak salah aku berikan pekerjaan itu. Aku berikan pekerjaanmu itu sesuai dengan sekolahmu. Karena kamu malas belajar, nilaimu jelek, sekolahmu rendah, maka pekerjaanmu yang cocok ya itulah. Kalau nggak tukang sate, tukang jahit, penunggu toilet, tukang parkir, tukang angon bebek, tukang sayur. Kalau kamu sekolah tinggi, sudah aku kasih pekerjaan yang hebat. Bisa jadi manajer dan lain-lain. Tapi karena kau malas sekolah, malas belajar, nilai rendah, itulah yang cocok buat pekerjaanmu. Maka itu adik-adik yang saudara, yang saya kasih dalam nama Tuhan, maka itu jangan malas belajar. Karena kecenderungan pekerjaanmu yang didapat nanti itu sesuai dengan sekolahmu. Ya, maka itu hai anak-anak, rajinlah belajar demi masa depanmu. Kemudian hargailah pengorbanan orang tuamu. Jadi
sifat yang mendukakan orang tua kita tadi adalah malas membantu pekerjaan orang tua. Yang kedua, malas belajar. Yang ketiga, ini sifat yang melukai hati orang tua. Yang ketiga, keras kepala. Ini sifat yang bisa mendukakan orang tua bila anaknya keras kepala. Keras kepala bukan kepalanya dari besi, tapi ini berbicara tentang bandel. Tidak mau dengar-dengaran dengan suara orang tua, dengan nasihat orang tua. Merasa diri yang paling benar. Orang tua nggak tahu apa-apa. Diomongin orang tua cuma dengar tapi tidak mau melakukan. Ini namanya keras kepala. Dinasihati malah balas marah-marah. Wah, hebatnya ini, ya. Suka membantah bahkan melawan. Ini namanya keras kepala, tegar tengkuk. Kalau Alkitab katakan Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ayat ini ditujukan kepada anak-anak. Dengar didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dengar baik-baik. Orang yang saudara harus dengar itu adalah orang tua kalian setelah Tuhan. Tuhan nomor satu, firman Tuhan nomor satu. Tapi yang kedua adalah orang tuamu. Orang tua tidak mungkin menyesatkan saudara atau menghancurkan saudara dengan nasihat dan tegurannya. Ya, karena orang tua itu sudah terbukti bahwa dia mengasihi kita anak-anak. Dia pengorbanannya apapun dia lakukan supaya anak-anaknya baik dan berhasil. Tapi teman belum tentu. Teman bisa salah nasihatnya, bisa menjerumuskan kita. Tapi orang tua tidak mungkin, karena dia sungguh sayang sama kita. Itu sebabnya kita harus lebih mendengarkan nasihat orang tua. Ditegur pun kita harus berubah, karena orang tua punya tujuan terbaik buat anak-anaknya. Maka itu, pilih dengan nasihat orang tua melebihi temanmu. Ya, bukan berarti teman kita nggak bisa dengar, tapi yang paling penting itu dengarkan nasihat orang tua. Amat lagi dengarkan nasihat firman Tuhan. Ya, nah ada keluhan ibu terhadap anak. Tidak tahu siapa yang menuliskannya ini. Keluhan ibu terhadap anak. Ini tentang anak zaman sekarang. Tapi tidak semua, sebagian anak kayak gini, ya. Tapi saya harap anak-anak di Lebong Siarang tidak seperti ini. Tapi ada sebagian anak-anak zaman sekarang seperti ini, sehingga ibunya mengeluh punya anak seperti ini. Kalau pacarnya sakit, dia khawatir. Kalau ibunya sakit, dia cuek. Pacarnya ulang tahun, dikadoin. Ibunya ulang tahun, dicuekin. Pacarnya belum makan, ditanyain. Ibunya belum makan, biasa aja. Pacarnya marah, sedih minta ampun dia. Ibunya marah, balas marah lagi. Wah, butuh pacar setiap waktu, butuh ibu kalau ada maunya. Ya, butuh pacar setiap waktu, butuh ibu kalau ada maunya. Ini keluhan ibu, saudara. Tapi dengar baik-baik, kalau lagi sakit manggilnya apa? Manggil ibu, bukan manggil pacarmu. Lagi sedih kemana? Ke ibu kan? Dimarahin ayah ngadu kemana? Dimarahin ayah ngadu kemana? Ke ibu. Minta apa saja bilang kemana? Ke ibu. Giliran ibu meninggal, baru nangis dan nyesel. Ya kan? Maka itu selagi orang tuamu masih hidup, senangkan orang tuamu dengan hidup, mendengarkan nasihatnya, hormati dia, jauhkan dari sifat-sifat keras kepala, sifat-sifat yang bisa melukai hati orang tuamu. Jangan itu. Itu sebabnya firman Tuhan, 3 sifat ini
harus dijauhkan dari hidup kita. Malas membantu orang tua, malas belajar, keras kepala, itu harus diubahkan dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan orang tua, menjadi kebanggaan orang tua. Dan saya percaya kita menjadi anak yang demikian adalah anak-anak yang akan diberikan masa depan yang terbaik. Itu janji Tuhan buat kita semua. Baik, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Bapa di sorga, Bapa yang baik, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Karena setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka bukan sekedar mendengar, tapi mereka tahu melakukan firman Tuhan. Kiranya semua anak-anak adalah anak-anak yang jadi kebanggaan orang tua, menjadi anak-anak yang menjadi berkat di rumah dimanapun. Jadikan semua anak-anak adalah anak-anak yang mengerti kemauan orang tua, mengerti kemauan firman Tuhan, mengerti kehendak-Mu. Tolong Tuhan, kalau ada anak-anak yang selama ini tidak menyadari kelakuan mereka sudah mengecewakan orang tua, tapi malam hari lewat firman Tuhan, ubahkan mereka Tuhan, ubahkan setiap anak-anak. Biarlah mereka Tuhan, ketika mereka mendengar firman Tuhan hari ini, mereka menjadi anak yang baik di rumah mereka. Mereka akan dipuji orang tua. Mereka menjadi anak-anak yang dapat menjadi berkat bagi orang tua, sehingga orang tua bersyukur dan tidak menyesal punya anak-anak yang demikian. Tolong setiap anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya mereka tidak mengeraskan hati mereka, tapi mau dibentuk oleh firman Tuhan. Tuhan, kalau mungkin selama ini ada anak-anak yang tidak menyadari lewat kelakuan mereka, mereka malas membantu orang tua, malas belajar, memiliki sifat yang keras kepala, dan sudah mengecewakan orang tua mereka. Tuhan, ampuni kami semua, ampuni anak-anak Tuhan. Dan biarlah Tuhan berikan kesempatan terus bagi anak-anak untuk terus bertumbuh lebih baik lagi, menjadi serupa dan segambar Tuhan yang Tuhan inginkan. Terima kasih banyak Tuhan, berkati sekolah mereka, berkati kuliah mereka. Kalau anak-anak yang sudah bekerja, Tuhan berkati Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, Tuhan tetap menolong pekerjaan anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan akan lindungi, jaga setiap anak-anak muda dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Lalukan dari wabah sakit penyakit virus corona ini. Mereka dalam benteng perlindungan Tuhan. Mereka dalam keadaan kuat, sehat, diberikan umur yang panjang. Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Apapun yang sudah dibuat oleh anak-anak muda, pelayanan-pelayanan yang sudah dibuat, Tuhan, Engkau balas, Engkau memberkati. Bahkan Indonesia ini, hamba berdoa, berkati Indonesia ini Tuhan. Bila Engkau melawat Indonesia lebih dahsyat lagi Tuhan, biarlah virus wabah corona ini tidak menyebar lagi. Engkau akan hancurkan, putuskan rantai penyebaran virus corona ini lewat orang-orang yang bekerja, baik itu TNI, Polri, baik itu para medis, tenaga kesehatan. Tuhan, pakai mereka semua. Maka nama berdoa bagi setiap pemerintahan jajaran, Bapak Presiden dengan wakil dan jajarannya, Tuhan tolong mereka, berikan mereka hikmat, kemampuan, kesanggupan Tuhan untuk menuntaskan wabah virus corona ini. Kami rindu Indonesia boleh dipulihkan, disehatkan kembali, sehingga setiap orang beraktivitas seperti semula. Bahkan kami boleh beraktivitas Tuhan, beribadah seperti semula di rumah Tuhan. Dan Engkau saja yang dipuji, Engkau saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa bagi kami anak-anak, untuk orang tua kami, keluarga kami. Tuhan, hamba berdoa bila mereka selalu dipelihara Tuhan, dicukupkan apa kebutuhan keperluan mereka, diberi kekuatan kesehatan, biarlah mereka semua dalam keadaan baik Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akhiri ibadah pemuda malam hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Putra yang tunggal, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus boleh menyertai kita mulai saat malam hari ini sampai Tuhan Yesus
datang kali kedua menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan ini, yang percaya katakan amin.